sekali orang tua yang punya permasalahan, ini anak saya jadi kecanduan sama gadget gitu. Nah itu Bang. Oke, saya mau tanya. Yang tadi kamu ceritakan itu ya, masa kapan? Masa lalu, masa sekarang, atau masa depan? Cuma 3 kok kita punya masa. Masa lalu. Pemirsa, yang tadi diceritakan suka, ini gara-gara pandemi nih anak gue jadi mager pakai ini, jadi sekarang udah kebiasaan. Masa lalu udah lewat. Udah cukup, nggak usah menyalahkan masa lalu. Ingat, semua itu juga nggak lepas dari kita sebagai pendidiknya. Apa yang kita lakukan sih selama pandemi itu juga? Jangan-jangan kita juga begini sibuk. Come on, ya nggak? Udah cukup masa lalu. Sekarang hadirlah di masa sekarang. Perbaiki yang lama. Nggak usah lagi fokus kepada yang udah lalu. Ini gara-gara ini. Udah. Bagaimana apa yang bisa kita lakukan saat ini nih? Di masa sekarang ini, apa yang bisa contohnya apa? Coba. Bisa contohnya apa? Kasih contoh. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari gadget ini? Bikin diskusi bersama untuk misalnya kita puasa gadget. Oke, contoh. Atau gadget itu dipakai hanya untuk keperluan sekolah. Oke. Terus ya bolehlah mereka main karena kan pasti mereka juga butuh kesenangan, tapi dengan waktu-waktu yang kita sepakati. Ya. Kayak gitu mungkin Bang. Cakep. Itu salah satu solusi yang cakep. Pemirsa udah jalanin belum? Oke. Bagus kalau udah. Kalau belum, maupun begini. Kalau saya sebagai kepala keluarga ya, sebagai yang memimpin, ya bukan hanya sebagai manajer tapi sebagai leader di dalam rumah tangga. Nah, makanya istri itu sebagai apa? Sebagai lehernya yang mensupport kita. Suami kepala, istri leher. Jadi disepakati dulu nih kedua orang tua ya. Kita bikin apa? Kita bikin dalam waktu seminggu ini namanya time schedule. Ada satu waktu yang kita sepakati di kesibukan apapun mulai sekarang dan seterusnya di sepanjang hidup, sepakati ada waktu untuk berkumpul bersama. Jadi kita buat kesepakatan time schedule. Misalnya nih kita makan malam bareng. Ya, bagi yang muslim misalnya maghrib sholat jemaah bareng disepakatin. Nah, dari makan bareng, dari sholat bareng ini juga kita habis itu ada sesi di mana kita memotivasi dengan ini tadi ilmu apa sih? Baik itu ilmu adab, ya, ilmu akhlak ataupun ilmu itu sendiri. Jadi ingat yang harus ditanamin di anak adalah sebelum ilmu ada adab, ada akhlak, dan ilmu itu sendiri. Ya, jadi ada momen di mana setiap harinya kita melakukan kumpul bersama, entah itu makan malam tadi atau sholat bareng berjamaah maghrib atau apa ada, dan itu dijadikan sebagai sebuah hal yang terus istiqomah, continue, konsisten selamanya kita ngumpul. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita biasakan kalau ada kondisi apapun itu, ya kita berdiskusi. Ingat, diskusi artinya kita juga menanamkan kepada masing-masing anak kita punya hak sebagai anak, sebagai anggota keluarga untuk bisa berdiskusi, menyampaikan gagasan, wawasan gitu ya, sehingga anak itu terlatih juga untuk bisa menjadi mental mandiri. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya jangan lupa ya, kita nih sebagai orang tua adalah sebagai pelatih. Jadi kita yang melatih mereka dengan contoh-contoh. Ingat itu ya, kalau anak suruh stop atau kurangi gadget, kitanya juga stop dulu. Nah makanya tadi bagus, satu hari misalnya dalam seminggu kita sepakati ada off dari gadget. Supaya apa? Supaya detox pikiran kita dari misalnya sosial media. Ya saya nggak bilang sosial media itu nggak bagus ya. Anda pun dengerin saya mungkin dari sosial media kan. Nah, tapi nggak banyak orang yang bisa memfilter yang bagus-bagus yang diambil. Banyak yang scroll, ya kan? Jadi 3 hal ini ya silakan disadur, dilaksanakan dan jadikan itu sebagai budaya di keluarga kita. Dan yang paling penting ada satu hal sih Pak. Biasakan ya melatih anak dengan kata-kata terima kasih. Ya, terus apa lagi? Minta tolong, ya kan? Minta maaf dan permisi. Jadi supaya ada
manner, adab, akhlak. Ya, latih anak untuk 3 hal ini.